بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, masih banyak lagi. Mana Ramadan udah mau selesai. Kenapa tuh Hafiz? Samperin ah. Kenapa Hafiz? Kok dari tadi resah gitu? Iya nih, Ramadan udah mau usai. Tapi tilawahku masih segini-segini aja. Emang Kak Gaisan udah hatam Al-Quran? Aku belum sih. Masih banyak. Hah? Serius? Ramadan udah mau selesai loh. Yang penting udah niat sama kerja keras. Terus kenapa sekarang masih ada di sini? Emang iya? Kan pernah dibahas di aula. Waktu itu nggak masuk ya? Ya udah, kalau misalkan nggak percaya, kita tanyain aja ke Pak Andri. Hah? Mana Pak Andrinya? Gak ada. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz, Gaisan, lah kok aku ada di sini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, bener kan kalau misalkan kita di bulan Ramadan, kita harus memperbanyak ibadah dan juga tilawah? Iya betul, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk berbanyak ibadah dan juga tilawah. Bukannya beribadah aja. Kan kalau beribadah banyak-banyak nanti capek. Nah, untuk jawab pertanyaan Gaisan, kita duduk aja yuk, duduk bareng-bareng. Pak Andri ambil kursi dulu ya. Siapa? Nah, sebelum menjawab pertanyaan Gaisan tadi, sepertinya kita perlu paham dulu tentang keutamaan bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita paham tentang keutamaan bulan Ramadan, pastinya kita akan semangat dalam beribadah, baik itu ibadah sholat maupun tilawah. Dan nggak ada tuh ceritanya malas-malasan. Nah, jadi Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobrol banyak pahala. Di mana di bulan ini kita mudah banget ngumpulin pahala dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Ibarat kayak misalnya Gaisan ataupun Hafiz pergi ke supermarket nih, udah supermarket besar lagi ada diskon besar-besaran dan kita bisa ngambil barang apapun tanpa harus bayar, seperti itu. Kalau misalnya di bulan-bulan sebelumnya, di luar bulan Ramadan, mengaji Al-Quran itu satu hurufnya bernilai 10 kebaikan, kalau di bulan Ramadan bisa jadi sampai 100.000 bahkan lebih. Dan ini itu pun juga berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Misalnya Hafiz suka ngebantuin orang tuanya, itu juga akan mendapat pahala yang tak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya Gaisan nih ngambil sampah terus buang sampah pada tempatnya, meskipun nggak dicatat sama SOP sebagai bentuk kebaikan, itu juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Tapi yang perlu kita pahami bersama adalah kayak gini nih, misalnya teman-teman, kalau Gaisan sama Hafiz siang hari berjalan di padang pasir yang panas terus nggak bawa bekal air, kira-kira rasanya gimana, Hafiz? Haus, Pak. Kalau Gaisan gimana? Terus juga capek. Ya pastinya kan kita haus, kita capek. Nah, pada saat kita lagi jalan terus kita tuh nemu sebuah mata air yang dimana airnya tuh jernih banget, terus seger, dan jumlahnya tuh tak terhingga kayak gitu. Pastikan perasaan kita bakal bahagia kan? Karena tadi kan nggak bawa bekal air, terus tiba-tiba nemu air kayak gitu. Sama dengan bulan Ramadan, dimana Allah menyediakan Ramadan untuk kita karena bisa jadi 11 bulan kemarin kita tuh masih ibadahnya berantakan, sholatnya masih nggak tepat waktu, Al-Qurannya jarang dibuka, lisannya nggak dijaga, kita masih penuh dengan dosa-dosa kayak gitu. Nah, di bulan Ramadan ini Allah itu mudahkan kita untuk beribadah dan juga Allah tuh ngasih pahalanya tuh nggak kira-kira kayak gitu. Jadi kurang baik apa Allah sama kita? 11 bulan lalu kita banyak berbuat dosa, di Ramadan ini kita sedekah 1000 aja nilai pahalanya tuh nggak terkira kayak gitu. Jadi
Kalau misalnya kita malas-malasan di Ramadan, kayaknya bakal sia-sia banget kayak gitu. Apalagi Hafiz dan juga Gaisan mungkin sudah sering mendengar ya, nanti di 10 akhir bulan Ramadan itu Allah memberikan hadiah pada kita semua berupa Lailatul Qadar. Dimana kalau misalnya Gaisan atau Hafiz atau bahkan Pak Andri gitu ya, beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya senilai dengan beribadah selama 83 tahun. Kita kan nggak bisa prediksi ya, bisa jadi usia kita nggak sampai usia 83 tahun. Dan di hari itu kita beribadah, baca Quran misalnya. Baca Qurannya senilai membaca Quran selama 83 tahun. Sholatnya juga sama, sholat selama 83 tahun. Jadi kurang baik apa Allah sama kita kayak gitu. Harusnya di bulan Ramadan ini kita bisa jadi lebih baik dan juga lebih taat gitu. Bukan berarti Ramadan capek mau beribadah. Kalau capek kan sebenarnya bisa istirahat. Atau misalnya kalau mau buka bersama, boleh-boleh aja asal sholat maghribnya nggak ketinggalan atau tarawihnya nggak ke-skip kayak gitu. Seperti itu. Jadi untuk Gaisan dan juga Hafiz serta teman-teman yang sedang menonton video ini, silahkan maksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa untuk ayah bunda di rumah, jangan lupa untuk membimbing, menemani, dan juga menjadi teladan bagi ananda di rumah untuk banyak beramal sholih di bulan Ramadan ini. Ya, tilawahku masih jauh nih. Aku juga sama kok. Udah, nggak perlu khawatir, insya Allah masih ada waktu. Jadi silahkan maksimalkan ibadah kalian di 10 hari terakhir. Selain itu, niatkan setiap kebaikan yang kita lakukan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah Pak, aku mau izin keluar dulu ya. Yuk Pis, assalamualaikum. Kemana San? Tilawah.